ini? Baik. Sehat? Sehat, sehat, sehat. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini, kita mengawali dengan sebagai umat yang beriman, kita mengawali kegiatan itu melalui berdoa. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang berlimpah Engkau anugerahkan bagi kami semua, baik kami sebagai tenaga pengajar maupun bagi peserta didik kami. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu, memberikan keberkahan yang berlimpah bagi kami semua, agar apa yang kami laksanakan dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan target kami masing-masing. Tuhan, segala doa yang kami sampaikan kepadamu, agar Engkau teruskan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar kami senantiasa mendapatkan keberkahan dan kelimpahan anugerah Roh Kudus. Sama-sama Bapa kami, Yang di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami memaafkan yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke cobaan, tetapi selamatkanlah kami dari yang jahat. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, kita patut menghargai segala yang diwajibkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita menyanyikan salah satu lagu baik. Sama-sama, Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, Semangat. akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, pada hari ini kita mempelajari terkait dengan keanekaragaman hayati. Ingat Pak, keanekaragaman hayati itu banyak sekali kita temukan di dalam alam semesta ini. Boleh kita kembali pada kehidupan kita masing-masing. Kita patut bertanya, mengapa saya dengan teman saya berbeda? Saya dengan guru saya berbeda. Baik dari raut wajah, model rambut, warna kulit, itu semua dikatakan keanekaragaman hayati. Lalu, keanekaragaman hayat itu ditunjukkan melalui beberapa jenis keanekaragaman hayati tingkat gen atau genetik, keanekaragaman tingkat spesies atau individu, dan juga keanekaragaman tingkat ekosistem. Lalu berkaitan dengan keanekaragaman tingkat gen, kita bisa membedakan. Saya dengan orang Cina, kok orang Cina kulitnya putih, matanya sipit, rambutnya lurus. Beda dengan saya yang keriting hitam, kurus lah. Itu semua contoh keanekaragaman yang ditunjukkan pada tingkat genetik. Mengapa itu terjadi? Itu semua karena di dalam proses genetik itu mempunyai gen-gen yang berbeda, membawa pewarisan sifat yang berbeda. Lalu yang berikut,
keanekaragaman tingkat spesies atau individu. Tingkat spesies. Dalam satu spesies kok ada yang berbeda. Kucing padahal sama, tetapi beda besarnya dengan harimau. Lalu yang berikut, palem-paleman. Pohon pinang itu sama dengan pohon kelapa. Tapi kok mengapa berbeda? Ya tidak? Ya, Pak. Ini karena ada keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat individu. Lalu berkaitan dengan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kalau tingkat ekosistem, misalnya dalam ekosistem sawah. Di sawah itu banyak kita menemukan populasi atau makhluk hidup yang menempati sebuah ekosistem. Misalnya, di sawah kita menemukan belalang, kita menemukan kakak, kita menemukan ular, kita menemukan tikus. Semua itu yang menempati sebuah ekosistem. Ingat bahwa setiap ekosistem dapat ditempati oleh berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda. Ekosistem laut. Kalau di dalam ekosistem laut tidak mungkin ditempati oleh kuda. Mengapa? Ya, karena kuda itu cocoknya hidup dalam ekosistem darat. Lalu yang berikut, karena kuda memang tidak memiliki insan. Bagaimana kuda bisa hidup di laut kalau dia tidak dapat bernapas? Juga manusia tidak bisa hidup di laut karena kita tidak memiliki insan. Lalu yang berikut, pada hari ini kita mempelajari atau kita fokus pada keanekaragaman tingkat spesies. Kalau ini pada hari ini kita mempelajari keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat individu. Saya mau tanya, pernahkah kalian melihat kelapa? Pernah. Kita sebutkan jenis-jenis kelapa. Angkat tangan ini. Yuk. Biarkan. Ini batang. Ini daun. Yang diminta adalah jenis-jenisnya. Coba. Kelapa emas. Yang lain. Kelapa gading. Yang lain. Apa panah? Ya, kelapa panah. Itu semua jenis-jenis kelapa. Lalu yang berikut, berkaitan dengan jenis-jenis kelapa, tempat hidupnya juga sama, tetapi ada gen yang dapat membedakan dari jenis yang satu ke jenis yang lain. Ada kelapa yang buahnya mencapai 500 lebih biji. Ada kelapa yang tingginya tidak sampai 1 meter sudah bisa berbuah. Ini semua karena ada gen yang bekerja pada sebuah makhluk hidup dalam keanekaragaman tersebut. Lalu yang berikut, ada juga pohon mangga. Seperti yang kita paham, terkadang setiap kali kita makan mangga, dalam hati bertanya, mengapa mangga ini asin sekali? Ya toh? Ada mangga yang rasanya asin, ada juga mangga yang sangat manis. Semua ini memiliki perbedaan dalam satu spesies atau dalam satu individu. Jadi itu berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat individu. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa atau peserta didik harus dapat mengidentifikasikan berkaitan dengan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies.
Itu yang harus kalian pahami pada pertemuan hari ini. Kalian harus dapat mengidentifikasikan berbagai jenis yang dapat dikategorikan dalam tingkat keanekaragaman, tingkat jenis, spesies, ataupun individu. Lalu yang berikut kita membagikan LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Ingat bahwa di dalam LKPD itu terdapat 5 kolom yang diminta yang diminta adalah tentukan gambarnya, apa ciri-cirinya, dan apa nama ilmiah. Ketika di dalam LKPD ini nanti tidak menemukan gambar yang ada di sini, kalian bisa gambar sendiri. Paham maksudnya? Paham. Lalu yang berikut di sini sudah disediakan gambarnya, tetapi semuanya tidak ada. Karena itu kalian harus bisa berkreatif untuk menentukan mangga ini cocoknya pada daerah tropis. Lalu yang berikut, kelapa ini cocoknya hidup di daerah tropis ataupun daerah-daerah yang lain. Paham ya? Paham. Langsung pada LKPD. Sudah menemukan LKPD-nya? Perhatikan lembar kerja peserta didik. Kalau saya melihat sudah disediakan alat dan bahannya. Pengamatan tanaman di sekitar. Bisa dipahami? Bisa. Pengamatan tanaman di sekitar. Disinilah kita dituntut untuk berkreasi. Kalau di luar daerah kita ini tidak ada pohon kelapa, tidak ada pohon mangga, maka solusinya kita cari gambar di internet. Yang walaupun juga jaringan di sekolah kita ini susah, maka kita mencari tempat-tempat lain untuk bisa mengakses jaringan. Perhatikan di situ. Nomor 1, nama tumbuhan. Misalnya, kalian masukkan nama tumbuhan ini sebagai contoh. Nama tumbuhan kacang misalnya. Tumbuhan kacang ini kalian bisa gambar. Tetapi kalau ditemukan dalam gambar di LKPD itu, kalau ada gambarnya kalian bisa gunting lalu tempelkan pada kolom gambar. Paham maksudnya? Paham. Begitu juga nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Lalu berkaitan dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya misalnya mangga. Ada mangga arum manis, ada mangga apel, ada juga mangga madu. Banyak jenis mangga, tetapi yang disarankan adalah 3 jenis mangga itu. Ketika kita semuanya mengambil jenis-jenis mangga, keanekaragaman hayati tingkat mangga banyak sekali. Kita membutuhkan banyak waktu untuk mengidentifikasikan semua. Maka di sini saya meminta 5 jenis pohon. Misalnya pohon mangga 2 atau pohon mangga 2, kelapa 3. Bisa juga kelapanya 4, mangganya 1. Bisa intinya mencapai 5.
Paham ini? Paham. Paham? Paham. Selamat bekerja. Di sana itu ada gambar kelapa. Perhatikan gambar berikut. Itu bunyinya. Sudah? Sudah bisa diperhatikan? Sudah. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar mangga, ada gambar pohon, ada gambar pohon palem, dan juga ada kacang-kacangan, ada mangga, dan juga ada kelapa. Ketika di dalam gambar tersebut tidak ditemukan gambar yang menurut kalian, maka kalian bisa gambar sendiri. Paham ya? Paham. Selamat bekerja. Semua bawa penting kan? Ya, Pak. Jangan ragu, kalian bisa gunting itu gambar itu lalu tempelkan pada kolom gambar. Sebelumnya ada yang mau bertanya sampai di sini? Kelompok 1. Pemilihnya dari sebelum kasih pertanyaan, apakah dia satu Perhatikan. Intinya ketika nama Tuhan yang isi di mangga, kalian harus belajar isi mangga di sini. Tetapi jangan lari jauh daripada materi yang tadi. Oke? Paham ya?
Perlu kalian perhatikan dulu. Sengaja di situ ada 4 jenis gambar. Ada 5 yang dari luar. Supaya kita dituntut berkreasi. Supaya bisa digambarkan melalui cara berpikir kalian.
Kopi. Jadi lu bilang mesti pindah ya, ulang.
Perhatikan presentasi untuk kelompok sama. Presentasi ini hasil sampai di mana hasil kerjanya kalian. Paham ini? Atau siapa yang bisa? Presentasi hanya nama pohonnya apa, jenis gambarnya juga dan sebagainya. Bisa toh? Pertama, yang mau pertama angkat tangan. Coba yang mau presentasi lebih apa? Untuk nomor 1, 2, 3 saja. Silakan. Baik teman-teman, kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nomor 1, nama tumbuhan. Tumbuhannya mangga madu. Ciri-ciri berbentuk lonjong. Ukuran 5-25 cm. Berat 140 sampai 2 kg. Nama ilmiah Mangifera indica. 2 kelapa. Ciri-ciri 1 tinggi 4-6 meter. 2 berat 2-4 kg. 3 diameter buah 10-20 cm. 4 jumlah buah 215-410. Nama ilmiah Cocos nucifera. 3 mangga arum manis. Ciri-ciri 1 berbentuk buah jorong dengan bobot buah 225-300 gram per buah. Nama ilmiah Mangifera indica. 4 pohon palen. Ciri
tegak lurus, 2 daun yang memanjang, 3 tinggi 50 sampai 60 cm. Nama ilmiah Chamaerops humilis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya. Berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Coba kalian sebutkan contoh lain daripada contoh yang ada di atau yang dihasilkan oleh kerja kalian pada kesempatan yang akan. Contoh lain. Petik. Oleh yang lain. Kacang panjang. Kacang panjang. Itu semua berbagai jenis tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Ingat kacang. Ada kacang kedelai, ada kacang tanah, ada kacang hijau dan sebagainya. Ini salah satu contoh tingkat keanekaragaman pada tingkat spesies atau individu. Sekali lagi tangan. Silakan dulu. Yang berikut kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil coba kelompok kami. Nama tumbuhan mangga aromanis. Ciri-ciri buahnya yang merah kekuningan seperti udang rebus. Nama ilmiah Mangifera indica. Yang kedua, ragam tumbuhan. Ciri-ciri aroma wangi pandan dan daging buahnya yang manis. Nama ilmiah Cocos nukifera. Yang ketiga, mangga apollo. Ciri-ciri memiliki kulit dan daging buah berwarna kuning. Nama ilmiah Mangifera indica. Dan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan pada kelompok 2 ini? Perhatikan untuk kelompok 2. Itu tadi merupakan tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem, pada tingkat spesies atau individu. Coba kalian sebutkan satu contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Coba. Yang ekosistem dalam sawah. Itu tingkat ekosistem dalam sawah. Ingat bahwa ekosistem itu merupakan ada berbagai jenis makhluk hidup yang hidup dalam sebuah ekosistem. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan dulu. Yang berikut kelompok 3. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama tumbuhan kelapa. Ciri-ciri berakar serabut. 2. Berbatang tegak dan tidak bercabang. Nama ilmiah Cocos nukifera. Yang kedua, mangga manis. Ciri-ciri memiliki akar tunggang dan memiliki cabang. 2. Batang mangga berkayu. Nama ilmiah Mangifera indica. Yang ketiga, mangga madu. Ciri-ciri: 1. Getah mangga madu berwarna putih. Yang kedua, kulit buah berwarna hijau kebiruan. Nama ilmiah Mangifera indica. Baik teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bukan. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 3 ini? Ya, silakan. Apa perbedaan dari mangga manis dan mangga madu? Perbedaannya yaitu kalau mangga manis
dia memiliki akar tunggang dan memiliki cabang. Sedangkan mangga madu, dia memiliki getah mangga madu berwarna putih. Kami kembalikan kebenarnya. Terima kasih. Silakan. Silakan untuk kita semua, khusus pada kalian selaku peserta didik yang telah berargumen pada kegiatan hari ini. Intinya dari berbagai jenis kegiatan kita hari ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati tingkat spesies, itu merupakan berbagai jenis perbedaan. Berbagai jenis perbedaan. Pada hari ini kurang lebih kita sudah memahami berbagai jenis perbedaan yang ada pada diri kita sendiri, yang ada pada hewan, yang ada juga pada tumbuhan. Banyak sebenarnya. Pada hari ini kita hanya mengambil pada tumbuhan. Padahal jenisnya banyak. Jenisnya sangat banyak. Misalnya contoh dalam babi. Ada babi yang panjang, ada babi yang biasa, yang sekarang disebut lurox. Jadi terima kasih untuk kita semua. Puji Tuhan kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Jadi untuk itu kegiatan pada hari ini sudah selesai. Teman-teman bahwa kegiatan kita hari ini sudah cukup. Kita sudah sungguh menganugerahkan rahmat dari Tuhan karena kita semua mampu untuk membedakan hal yang satu pada hal yang lain. Sangat diharapkan agar semua kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi seperti ini, bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti ini, yang walaupun kita dibatasi berkaitan dengan jaringan internet yang kurang memadai. Jadi hanya itu saja. Terima kasih. Kita istirahat. LKPD-nya silakan. Ketua kelompoknya saja yang di sini. Kita mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala perlindunganmu serta berkat-Mu yang berlimpah yang Kau curahkan bagi kami semua, lebih khusus pada hari ini. Engkau memberikan akses kehidupan bagi kami untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari ini. Akhirnya juga kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kami masing-masing. Segala doa ini ya Tuhan kami serahkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai.